Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para peserta di Zoom ya. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita tentang kejadian-kejadian setelah perang Khaybar ya. Di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah perang Khaybar adalah kisahnya Al-Hajjaj bin Ailat. Al-Hajjaj bin Ailat disebutkan sebagaimana dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Khaybar, maka Al-Hajjaj bin Ailat berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya aku punya harta di Mekah yang aku tinggalkan di sisi istriku ya, dan juga hartaku yang terpencar-pencar di para pedagang di kota Mekah ya. Maka izinkanlah aku, wahai Rasulullah, agar aku datang ke Mekah, agar aku mengambil hartaku sebelum mereka mengetahui aku sudah masuk Islam. Dan aku tidak mungkin aku mengambil hartaku kalau mereka tahu Islamku. Maka izinkanlah aku ya Rasulullah ya agar aku mengucapkan apa yang aku kehendaki. Fa ana fi hillin in niltu minka aw qultu syai'an. Aku berharap kalau aku ngomong sesuatu tentang kamu, tentang engkau wahai Rasulullah, engkau halalkan ya. Maka Rasulullah SAW mengizinkan Al-Hajjaj bin Ailat untuk mengucapkan apa yang dia kehendaki. Ini kisah seorang sahabat namanya Al-Hajjaj bin Ailat As-Sulami radhiyallahu anhu. Dia dulu tinggal di kota Mekah dan orang-orang Quraisy belum tahu dia masuk Islam ya. Sementara dia punya harta masih di sana ya. Kalau dia ketahuan masuk Islam, tentu dia tidak akan bisa mengambil hartanya. Apalagi sebagian hartanya terpencar-pencar di para pedagang Quraisy ya. Dia harus nagih kepada mereka. Kalau mereka tahu dia masuk Islam, tentu tidak mungkin dikasihkan kepada dia. Maka dia minta izin kepada Nabi, ya Rasul, saya boleh nggak ngomong yang saya sukai di sana? Nanti kalau ketemu mereka saya ngomong yang saya inginkan. Mungkin bisa jadi saya akan mencela engkau wahai Rasulullah. Saya harap engkau menghalalkan. Rasulullah izinkan. Kita tahu al-harbu khid'ah, ya, bahwasanya namanya peperangan adalah tipuan. Dan kita tahu kaum muslimin berperang dengan orang-orang Quraisy. Qala al-Hajjaj berkata, maka aku pun pergi menuju ke Mekah. Sampai ketika aku tiba di Mekah, aku dapati suatu tempat namanya Thaniyatil Baydha. Aku menemukan beberapa orang lelaki dari kaum Quraisy. Mereka sedang menunggu-nunggu kabar tentang apa yang terjadi. Ya. Mereka tanya tentang bagaimana kabar tentang Rasulullah. Mereka telah sampai kabar kepada mereka bahwasanya Rasulullah SAW keluar dari kota Madinah menuju Khaybar. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Ya. Apakah Rasulullah SAW melawan orang Yahudi menang atau kalah? Sehingga mereka bertanya-tanya kepada Ar-Rukban. Kalau ada orang datang, mereka tanya. Ya. Bagaimana kabar yang sungguhnya, apa yang terjadi kepada Muhammad? Bagaimana kaum muslimin? Tatkala mereka lihat aku, mereka berkata, ini Al-Hajjaj. Al-Hajjaj baru datang. Nah, dia pasti punya berita tentang Muhammad. Ya. Wallahi al-khabar. Tentu dia punya berita. Dan mereka tidak tahu tentang bahwa kata Al-Hajjaj, mereka tidak tahu aku sudah masuk Islam. Maka mereka pun datang, mereka berkata, akhbirna fa innahu qad balagana anna Muhammadan qad sara ila Khaybar. Wahai Al-Hajjaj, kabarkanlah kepada kami apa yang telah terjadi. Sungguhnya telah sampai kabar kepada kami Muhammad telah pergi ke Khaybar. Maka Al-Hajjaj berkata, qad balagani dzalik. Aku pun telah sampai kabar kepadaku bahwasanya Muhammad pergi Khaybar. Wa indi minal akhbari ma yasurrukum, dan saya punya kabar yang insyaallah ya, akan menyenangkan kalian. Fa atafu bihi wa amsaku naqatahu wa hum yaquluna ya. Dia bikin penasaran, kata dia ada kabar, saya punya kabar. Kalian pasti senang kalau dengar kabar ini. Mereka segera datang mengelilingi Hajjaj, kemudian mereka pegang
tali kekang ontanya. Kata mereka, ya Hajjaj, kabar apa itu? Beritahukan kepada kami. Penasaran mereka. Akhirnya Hajjaj berkata, dia bohong, dia berkata, huzima Muhammadun hazimatan lam tasma'u bimithliha qat. Muhammad telah kalah dengan kekalahan yang kalian tidak pernah mendengar kekalahannya seperti itu sebelumnya. Wa qutila ashabuhu qatlan lam tasma'u bimithli qattun. Dan teman-teman Muhammad telah dibunuh. Kalian tidak pernah mendengar bagaimana terbunuhnya mereka sebelumnya seperti ini. Wa usira Muhammadun, dan Muhammad telah ditawan. Namun orang-orang Yahudi Khaybar berkata, la naqtuluhu hatta nab'atha bihi ila ahli Makkah. Kita jangan dulu bunuh Muhammad. Kita kirim Muhammad ke kota Makkah dulu. Fayaqtuluhu, biarkan orang-orang Quraisy di Makkah membunuhnya baina azhurihim. Ya, agar dibunuh Muhammad di tengah-tengah mereka, biman kana asaba min rijalim. Demikian juga orang-orang yang ditangkap bersama Muhammad. Ya, dan mereka gembira ketika mendengar kabar ini, padahal ini hoax ya. Mereka senang, mereka menanti-nanti kapan tewasnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah perkara yang sangat mungkin karena mereka tahu bagaimana Khaybar yang begitu hebat dengan 9 bentengnya ya, dengan kekuatan perang, kekuatan tempur orang Yahudi, dengan pasukan yang banyak. Kalau Muhammad kalah wajar ya, mereka tidak ragu ya. Faqamu wa sahu bi Makkah. Kemudian mereka pun segera pergi, kemudian mereka pergi ke Mekah, turun ke tengah kota Mekah, mereka berteriak-teriak. Wa qalu, mereka berteriak, mereka berkata, qad ja'akumul khabar, telah datang kepada kalian berita yang menggembirakan. Hada Muhammadun innama tantadhirun an yaqduma bihi alaikum. Ini Muhammad, kalian tunggu saja, sebentar lagi Muhammad akan dibawa kepada kalian. Fayuqtal baina adhhirukum, lantas dia akan dibunuh di tengah-tengah kalian. Al-Hajjaj kemudian berkata, kalau begitu kawan-kawan, a'inuni ala jam'i mali di Makkah. Wa ala ghurama'i fa inni uridu an aqduma Khaybar fa ashtari min falli Muhammadin wa ashabihi qabla an yasbiqani tujjaru ila ma hunalik. Kata dia, kawan-kawan, kalau gitu bantu aku dong. Aku ingin beli barang-barang. Kan Muhammad telah dikalahkan oleh Yahudi Khaybar. Mereka tentu banyak gonima-gonima yang mereka dapatkan dari Muhammad dan teman-temannya. Aku ingin beli sebelum para pedagang lain datang beli dari orang-orang Yahudi. Tolong bantu aku kumpulkan hartaku. Kebetulan hartaku banyak di para pedagang di antara kalian. Ya, aku ingin kumpulkan mereka. Oh, mereka semangat ya. Ya, mereka semangat. Maka mereka merasa berterima kasih. Fajama'u li mali ka ahli jam'in sami'tu bihi. Mereka kumpulkan semua hutang-hutang orang kepadaku, dikumpulin semua. Semangat, kasih Hajjaj, Al-Hajjaj. Waji'tu imra'ati. Aku pun datang kepada istriku. Istrinya mungkin belum tahu juga dia masuk Islam. Wa qultu la ijma'i li ma kana indaki. Harta yang masih ada pada kamu kumpulkan buatku. Fa inni uridu an asyari min falli Muhammadin wa ashabihi. Fa innahum qad istubihu wa usibat amwaluhum. Ya, aku ingin dengan hartaku aku ingin beli barang-barang yang dirampas oleh orang-orang Yahudi dari Muhammad dan teman-temannya. Mana hartaku? Istrinya pun kelihatannya masih kafir dan dia pun membohongi istrinya. Akhirnya dia ambil hartanya dari istrinya, dia ambil hartanya dari teman-temannya, orang-orang yang berutang kepada dia. Kemudian khabar tersebar bahwasanya Muhammad telah ditangkap dan sebentar lagi akan dibawa ke kota Mekah. Orang musyrikin pun gembira, mereka gembira, senang ya. Sementara sebagian sahabat yang masih ada di kota Mekah yang tidak bisa berhijrah, mereka menjadi sedih ya. Adapun Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas bin Abdul Muttalib ini seorang yang sangat menakjubkan. Dia ini orang yang sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sejak awal ketika selalu membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berhijrah ke kota Madinah, kemudian terjadi Bai'atul Aqabah. Orang-orang Madinah datang, Hajjaj yang menemani Nabi. Dan dia masih kafir, masih musyrik. Dia bilang, kalian serius enggak ini bawa ponakanku ke sana? Kalau serius bawa, kalau enggak, usah biar dia di sini saja. Kami akan jaga dia, kami Bani Hashim akan jaga dia. Ya, dia membela Nabi dan dia sayang kepada Nabi dan dia tahu bagaimana dan dia adalah pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim dan mereka sangat sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mendengar isu bahwasanya Al-Hajjaj telah memberi kabar bahwasanya Muhammad telah ditangkap, telah kalah, maka dia pun sangat sedih. Dia sangat sedih ya. Dia masih musyrik. Dan dia masuk Islam ketika tahun 8 Hijriah. Tapi dia sering mengirim surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk ketika orang-orang musyrikin akan berperang dalam perang Uhud, berangkat dari kota Mekah menuju Madinah, dia pun kirim surat kepada Rasulullah ya, tapi dia masih musyrik. Maka dia kirim budaknya kepada Al-Hajjaj bin Ilad ya, tanyakan kepada Al-Hajjaj apa yang telah terjadi ya.
Apa yang kau ucapkan tentang berita Muhammad? Ya. Kemudian Al-Hajjaj berkata kepada budaknya, Iqra' ala Abil Fadl as-salam. Sampaikan salamku kepada Abul Fadl. Abul Fadl maksudnya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Anaknya namanya Al-Fadl bin Abbas. Sampaikan salamku kepada Al-Abbas. Wa qul lahu falyukhli li fi ba'dhi buyutihi li atiyahu. Bilang sama dia, ya. Saya ingin ngomong sama dia berdua. Hendaknya dia bersendirian di salah satu rumahnya, aku akan datang. Al-Abbas bin Abdul Muttalib orang kaya, mungkin dia punya rumah beberapa. Bilang sama Al-Abbas, hendaknya dia bersendirian di sebuah rumahnya dan aku akan datang kepadanya. Fa innal khabar ala ma yasurruhu. Sampaikan kepada dia, kabar yang akan aku sampaikan kepada dia akan menyenangkan dia, akan bahagiakan dia. Maka sang budak pun melapor kepada Al-Abbas. Ya. Ketika sang budak sampai di depan pintu, sang budak langsung berkata, "Abshiri ya Abul Fadl." Bergembiralah wahai Al-Abbas, Abul Fadl. Fawasaba Al-Abbas farihan hatta qabbala baina 'ainaihi. Fa akhbarahu ma qala Al-Hajjaj fa'ataqahu. Dia bilang, "Gembiralah wahai Al-Abbas, sungguhnya Al-Hajjaj bin Ilat memiliki kabar yang menyenangkan engkau." Maka Al-Abbas pun gembira, kemudian dia pun mencium kening budaknya. Kemudian dia merdekakan, saking gembira, ya. Berarti ya, berita, dia tahu bahwasanya berita Muhammad ditangkap semua tidak benar. Kemudian akhirnya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi ini, bersendirian di sebuah rumahnya, maka Al-Hajjaj pun datang. Al-Hajjaj bin Ilat As-Sulami radhiyallahu anhu datang kepada Al-Abbas, kemudian dia kabarkan cerita seluruhnya. Dia mengatakan ceritanya bukan demikian, yang benar adalah Rasulullah SAW telah berhasil menaklukkan Khaybar, Rasulullah telah mengambil ghanimah dari mereka, ya. Kemudian telah terbagi pembagian ghanimah, ya. Dan Rasulullah SAW telah memilih Sofiyah binti Huyai, maka dia pilih Sofiyah binti Huyai untuk dirinya, dan Rasulullah suruh Sofiyah untuk memilih apakah dimerdekakan atau akan menjadi istrinya, ya. Dan silakan kalau merdeka silakan pulang ke rumah keluarganya, tapi ternyata Sofiyah memilih untuk dimerdekakan dan untuk menjadi istri Rasulullah SAW. Tapi aku ke sini sebenarnya, aku ingin mengambil hartaku, ya, dan aku ingin bawa kabur hartaku, ya. Maka aku minta izin kepada Rasulullah SAW untuk mengucapkan apa yang aku kehendaki, ya. Fakhfi anni thalathan, wahai Al-Abbas, tolong jangan sebarkan berita ini, sembunyikan dariku sampai 3 hari, ya, 3 hari, saya mau kabur dulu, ya. Sumadzkur ma badalak, setelah 3 hari silakan kau ngomong yang kau sukai. Akhirnya, ya. فجمعت امرأته ما كان عندها من حلي ومتاع فجمعته فدفعت إليه ثم انشمر به. Kemudian si istrinya harta semua sudah dikumpulkan lah, harta yang masih tersisa milik Ibnu Allat, ya, Al-Hajjaj dikumpul oleh istrinya, kemudian dikasihkan kepada dia, kemudian dia pun pergi meninggalkan kota Mekah. Setelah 3 hari lewat, saatnya Al-Abbas buka kartu, maka Al-Abbas pun datang kepada istrinya Al-Hajjaj. Faqala laha, maka Al-Abbas ingin memastikan bagaimana nasib Al-Hajjaj. Ma fa'ala zawjuki, apa gerangan dengan suamimu? Maka dia kabarkan, suamiku sudah pergi hari ini dan ini, sudah pergi. Kemudian istrinya Al-Hajjaj ingin menghibur Al-Abbas. Kata dia, la yahzunkallah ya Abul Fadl, laqad syaqqa alaina alladhi balaghaka. Jangan kau terlalu sedih wahai Abul Fadl, wahai Abbas. Berita tentang Muhammad ditangkap dan akan didatangkan di sini, akan dibunuh di kota Mekah. Sungguhnya yang memberatkanmu juga memberatkan aku, ya. Kami juga merasa berat mendengar berita tersebut. Maka Al-Abbas berkata, ajal, tentu aku tidak sedih. Allah tidak akan menyedihkan aku. La yukhzinnillah, Allah tidak menyedihkan aku. Walam yakun bihamdillah illa ma ahbabna, dan yang terjadi alhamdulillah sesuai dengan yang kami kehendaki, yang kami sukai. Sungguh Al-Hajjaj suamimu telah mengabarkan kepadaku bahwasanya Muhammad Rasulullah SAW telah berhasil menaklukkan Khaybar. Kemudian Rasulullah SAW Muhammad telah menikah dengan Sofiyah binti Huyai, ya. Kalau kau memang punya kebutuhan dengan suamimu, nyusulah suamimu, sana pergi ke kota Madinah. Istrinya bingung. Istrinya bilang, "Adzunnuka wallahi shadiqan." Menurutku kau ini benar. Qala fa inni shadiq. Kata Al-Abbas, saya benar, saya jujur ini. Wal amru ala akhbartuki.
yang kabar sesungguhnya sebagaimana yang aku kabarkan kepada engkau wahai istrinya Al-Hajjaj. Kemudian Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi ini, kemudian dia pergi ke Ka'bah. Nah, biasa orang musyrik mereka tawaf dan dia bersyukur karena Muhammad selamat. Qad labisa hullatan lahu wa tatayyab, maka dia pakai baju yang indah, kemudian dia pakai parfum. Kemudian dia ambil tongkatnya, kemudian dia berjalan di Ka'bah, kemudian dia tawaf. Setelah itu dia datang menuju ke orang-orang Quraisy dan mereka berkata kepada Al-Abbas, "La yusibuka illa khairun ya Abul Fadl, hadza wallahi tajalludu li harril musibah." Semoga tidak menimpamu kecuali kebaikan wahai Al-Abbas. Demi Allah, sikapmu ini adalah sikap yang tegar dalam menghadapi musibah. Ya, mereka tahu Al-Abbas sayang kepada Muhammad karena dari Bani Hashim ponakannya. Jadi mereka menyangka Al-Abbas bin Abdul Muttalib pakai baju indah, kemudian tawaf, menyangka dia berusaha bersabar, padahal begitu sedih dengan apa yang menimpa Muhammad. Apa kata Al-Abbas? Kalla wallahi lam yusibni illa khairun bihamdillah. Sekali-sekali tidak apa yang kalian sangkakan. Sungguh, aku tidak ditimpa kecuali kebaikan dengan aku muji kepada Allah. Ya, orang kafir Quraisy mereka tahu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bongkar kartu. Waqad akhbarani Al-Hajjaj bin Ilat anna Khaybar qad fataha Allah ala rasulih. Bahwasanya Al-Hajjaj bin Ilat telah mengabarkan kepada aku bahwasanya Muhammad telah menaklukkan kota Khaybar. Ya. Dan dia telah menikah dengan Sofia. Dan dia memintaku untuk aku menyembunyikan perkara ini selama 3 hari. Sungguhnya dia datang kepada kalian untuk mengambil harta dari kalian. Nah, sekarang dia sudah pergi. Maka orang-orang kafir Quraisy yang tadinya sudah bergembira, akhirnya mereka pun sedih kembali. Ya. Mendengar Muhammad justru menang. Ya. Sementara kaum muslimin yang masih ada di Mekah yang tadinya sedih, gembira kembali. Baik, peristiwa berikutnya, ketika Rasulullah SAW pulang dari Khaybar sampai ke kota Madinah, ya, Rasulullah SAW mendapati istrinya Ummu Habibah. Ummu Habibah sudah kita katakan Rasulullah SAW menikah dengan dia ketika dia masih di Habasyah. Rasulullah SAW kirim utusan kepada Najasyi untuk menikah dengan Ummu Habibah. Kenapa? Karena Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan, suaminya meninggal. Ubaidillah bin Jahshin radhiyallahu taala anhu, ya. Dan ketika itu akhirnya mereka pulang menuju kota Madinah bersama rombongannya Ja'far bin Abdul Muttalib. Ja'far bin Abdul Muttalib, ya, dengan rombongannya Al-Asy'ariyin, Abu Musa Al-Asy'ari dan kawan-kawannya. Kemudian dengan 2 kapal mereka datang dan sampai kota Madinah. Akhirnya para sahabat dari kota Madinah mereka langsung ke Khaybar karena segera bertemu dengan Rasulullah SAW. Sementara Ramlah bintu Abi Sufyan itu Ummu Habibah menunggu Nabi di kota Madinah dan dia sudah menjadi istri Nabi SAW karena Nabi menikah dari jarak jauh. Ya, mengirim wakil untuk menikah dengan Ramlah atau Ummu Habibah bintu Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Timbul pertanyaan, ya, bagaimana dengan nasib dari suaminya Ubaidillah bin Jahshin, ya, Ubaidillah bin Jahshin. Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya Ubaidillah bin Jahshin, yaitu suaminya Ramlah bintu Abi Sufyan, Ummu Habibah, tadinya dia berhijrah ke negeri Habasyah untuk meninggalkan orang-orang Mekah yang mengintimidasi, berbuat kezaliman kepada orang-orang Mekah, ya. Sehingga dia pun pergi berhijrah ke negeri Habasyah bersama istrinya. Sampai di negeri Habasyah ternyata dia tertarik dengan agama Nasrani. Kemudian tanassar, kemudian dia masuk Nasrani, kemudian dia meninggal dalam kondisi Nasrani. Ya, ini disampaikan oleh sebagian ulama. Namun ini dibantah oleh para ulama yang lain. Yang benar bahwasanya Ubaidillah bin Jahshin tidak ada hadis yang sahih, riwayat yang sahihah yang menunjukkan bahwasanya dia meninggal dalam kondisi Nasrani. Datang dalam sebagian riwayat melalui jalur Al-Waqidi matruk, tidak dipakai oleh para ahli hadis karena dia ditinggalkan oleh para hadis, atau datang dalam Marasil Az-Zuhri, Mursal Zuhri juga dhaif, ya. Datang juga dalam Mursal Urwah, namun juga namanya hadis mursal dhaif, ya. Sehingga yang benar bahwasanya tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya Ubaidillah bin Jahshin meninggal dalam kondisi Nasrani. Apalagi riwayat-riwayat yang sahih tidak mendukung akan hal ini, ya. Di antaranya lihat Abdullah bin Jahshin, ya. Dia bayangkan dia
tadinya termasuk Ahnaf, ya. Ahnaf itu termasuk orang-orang yang tidak mau beribadah kepada berhala. Ya, dia, kemudian Zaid bin Nufail, kemudian Qus bin Sa'idah, kemudian Waraqah bin Naufal. Ada beberapa yang disebut Al-Ahnaf, itu orang-orang yang hidup di zaman jahiliyah, mereka tidak mau menyembah berhala. Di antaranya Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Intinya dia pun mencari agama sampai akhirnya dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menghadapi ujian-ujian yang ada di kota Mekah. Kemudian dia lari ke negeri Habasyah untuk menyelamatkan agamanya. Maka sulit dibayangkan sampai di sana kemudian Nasrani. Sulit dibayangkan demikian. Ya, sementara dia telah sejak awal sudah bertauhid. Bagaimana kemudian dia berubah menjadi beragama Nasrani. Kemudian yang kedua, disebut dalam riwayat, sebelum dia meninggal dunia, dia berwasiat agar istrinya menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau benar dia Nasrani, kemudian dia mencaci maki Nabi, ngapain dia menyuruh istrinya, kalau saya meninggal nikahlah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini suatu hal yang sangat jauh, ya, sangat jauh. Ya. Kemudian juga Ummu Habibah ketika menikah dengan Nabi, dia pun tidak cerita suaminya ternyata masuk Nasrani. Tidak ada hadis sahih yang menjelaskan dia menceritakan bagaimana kejadian suaminya yang masuk Nasrani. Tidak ada. Tidak ada. Kemudian di antara hal yang menakjubkan juga, yang menunjukkan bahwasanya Ubaidillah bin Jahshin tidak meninggal dalam kondisi Nasrani, yaitu ketika pertemuan antara Abu Sufyan, bapaknya, mertuanya Abdullah bin Jahshin, yaitu bapaknya Ummu Habibah, yang masih kafir ketika itu, Abu Sufyan, ketika dalam perjanjian Hudaybiyah, tahun 6 Hijriah ke atas, maka ketika itu Abu Sufyan pergi ke Romawi, kemudian ke negeri Syam, kemudian dipanggil oleh Heraklius. Kemudian sebagaimana kisah yang ma'ruf, Herakl kemudian ya bertanya-tanya kepada Abu Sufyan tentang ciri-ciri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang nasabnya, siapa yang paling dekat nasabnya, kata Abu Sufyan saya, tentang bagaimana pengikutnya, tentang bagaimana dakwahnya, apa yang dia perintahkan, apakah dia dulu punya bapak dari keturunan raja, dan macam-macam. Di antara pertanyaannya, apakah ada dari pengikutnya yang murtad, ya, setelah masuk iman ke dalam hatinya kemudian dia murtad, ya, maka Abu Sufyan mengatakan tidak ada. Ini dalam Sahih Bukhari hadis ini, kata Abu Sufyan tidak ada. Seandainya dia tahu menantunya Ubaidillah bin Jahshin masuk Nasrani, dia pasti akan mengabarkan. Dan Abu Sufyan mengatakan, saya berusaha mencari celah buat Muhammad tapi saya tidak dapat. Padahal di antara pertanyaan Heraklius, apakah ada dari pengikutnya yang masuk kemudian murtad ketika itu? Ya, kalau ternyata Ubaidillah bin Jahshin murtad, tentu mertuanya Abu Sufyan tahu dan dia pasti akan menjadikan ini sebagai bahan untuk menjawab pertanyaan Heraklius. Namun Abu Sufyan mengatakan tidak ada. Ya. Ini semua dalil menguatkan bahwasanya Ubaidillah bin Jahshin meninggal dalam kondisi Muslim. Ya. Ya. Ubaidillah bin Jahshin. Dan dia adalah saudaranya Abdullah bin Jahshin dan saudaranya Zainab bintu Jahshin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dikuatkan oleh para ulama bahwasanya di antaranya Az-Zahabi, ya, bahwasanya yang benar Ubaidillah bin Jahshin tidak meninggal dalam kondisi Nasrani, tapi dalam kondisi asalnya adalah seorang yang Muslim. Ya. Baik, di antara kejadian setelah perang Khaybar adalah perang Ghazwatu Dzatir Riqa, perang Dzatur Riqa. Ya. Para ulama khilaf tentang kapan terjadi perang Dzatur Riqa. Dua pendapat secara umum, ada yang mengatakan perang Dzatur Riqa ya, terjadi sebelum perang Khaybar. Dan sebagian ulama mengatakan terjadi setelah perang Khaybar, seperti yang dipilih oleh Al-Bukhari dan juga dikuatkan oleh Ibnu Hajar, bahwasanya perang Dzatur Riqa ini terjadi setelah peristiwa perang Khaybar. Ya. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dan dia termasuk orang yang ikut serta dalam perang Khaybar. Dia mengatakan, Jabir berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bi ashabi fil khauf fil ghazwati sabi'ah ghazwati Dzatir Riqa." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami para sahabatnya dengan salat khauf pada perang yang ketujuh, yaitu perang Dzatur Riqa. Perang yang ketujuh, ghazwah yang ketujuh. Apa perang-perang yang 1 sampai 7? Perang pertama adalah perang Badar, ghazwat Badar, perang kedua adalah perang Uhud, perang ketiga adalah perang Khandaq, kemudian perang keempat adalah perang Bani Quraidah, ghazwat Bani Quraidah, kemudian perang kelima adalah perang Al-Muraisi, ya, atau perang Bani Al-Mustalik, kemudian perang keenam perang Khaybar,
perang ketujuh adalah perang Dzatur Riqa. Sehingga dari sini Al-Imam Al-Bukhari memilih bahwasanya perang Dzatur Riqa terjadi setelah perang Khaybar, karena inilah perang yang ketujuh yang Nabi ikut serta dalam peperangan tersebut. Wallahu alam, ini pendapat yang lebih kuat. Apalagi disebutkan bahwasanya perang ini diikuti oleh sebagian sahabat seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan kita tahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak datang kecuali dalam perang Khaybar. Ya, kalau seandainya perang Dzatur Riqa sebelum perang Khaybar, tentu Abu Hurairah tidak akan ikut. Ketika Abu Hurairah ikut dalam perang ini menunjukkan bahwasanya perang terjadi setelah perang Khaybar. Apa sebab terjadinya perang ini? Perang ini terjadi karena sampai kepada Rasulullah SAW, yaitu mata-mata Nabi, memberi kabar kepada Nabi bahwasanya ada sekelompok orang-orang berkumpul untuk yaitu para pasukan dari Anmar, ya, dari Bani Muharib, ya, Bani Tha'labah, dari Ghatafan, ya. Mereka berkumpul untuk memerangi Rasulullah SAW. Mereka sedang berkumpul rapat untuk menyerang kota Madinah. Sebelum mereka menyerang kota Madinah, Rasulullah SAW yang keluar lebih dahulu. Fakharaja Rasulullah SAW fi arba'imi'atin min ashabihi wa qila sab'imi'ah. Maka Rasulullah SAW keluar bawa 400 pasukan dan sebagian pendapat 700 pasukan. Kemudian Rasulullah SAW menugaskan Utsman bin Affan untuk menggantikan posisi Nabi di kota Madinah, itu jadi imam dan yang lainnya. Ada yang mengatakan Abu Dzar Al-Ghifari. Intinya Rasulullah menugaskan seorang sahabat, kalau bukan Utsman, Abu Dzar Al-Ghifari, atau mungkin dua-duanya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW pun berjalan sampai tiba di tempat mereka, di suatu tempat namanya Nakhlah, ya. Nakhlah itu satu tempat dekat dengan kota Mekah, ya. Di situ banyak sekali pohon korma, ya. Namun ketika Nabi sampai di situ, tempat tinggal mereka, ternyata mereka tidak ada. Sudah pada kabur semuanya mereka. Mungkin mereka dengar tentang kedatangan Rasulullah SAW. Yang didapati oleh Nabi cuma sekelompok wanita di situ, ya. Maka akhirnya diambil oleh Rasulullah SAW wanita tersebut, dan di antara wanita tersebut ada seorang budak wanita yang cantik jelita. Adapun mereka kabur ke gunung, puncak-puncak gunung, ya. Kemudian para sahabat mengejar mereka dan akhirnya ketika sudah dekat dengan mereka, ya, namun belum terjadi peperangan, ya. Saling mungkin serangan-serangan kecil, ya. Waktu tiba salat Asar. Maka Rasulullah SAW pun khawatir mereka akan menyerang Nabi dan pasukannya tiba-tiba, maka Rasulullah SAW pun salat dengan salat khauf. Salat khauf ada berbagai macam model, di antaranya intinya Rasulullah SAW salat dengan sebagian salat biasa, sebagian berdiri untuk mengawasi. Nanti kalau sudah satunya berdiri, yang satunya baru kemudian ruku dan sujud. Jadi saf dibagi dua, sehingga tidak ada yang semuanya ruku, tidak ada yang semuanya sujud. Sebagian saf ada yang ruku, satu tetap berdiri untuk mengawasi. Ini salat darurat, namanya salat khauf, ya. Intinya kemudian ternyata tidak terjadi peperangan dan mereka kabur, dan Rasulullah SAW akhirnya ketika mereka tidak ada kabur semuanya, Rasulullah SAW balik ke kota Madinah, dan total perjalanan 15 hari. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Dzatir Riqa." Kami bersama Nabi di Dzatur Riqa. Wa uqimatis salat fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ta'ifatir raq'ataini thumma ta'akharu. Jabir menceritakan tentang cara sifat salat khaufnya Nabi. Rasulullah SAW salat 2 rakaat, ya, bersama sekelompok, ya. Kemudian yang kelompok, jadi dua kelompok. Kelompok pertama berjaga, tidak ikut salat. Rasulullah SAW ikut dengan sebagian kelompok. Kemudian setelah 2 rakaat selesai, kelompok ini pergi berjaga, maka kelompok yang belum salat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan bagaimana perhatian Nabi SAW dalam salat khauf sampai dalam kondisi peperangan. Rasulullah SAW tetap berusaha untuk salat berjamaah dengan para sahabat, ya. Maka Rasulullah SAW 4 rakaat, sementara mereka 2 rakaat. Ketika Rasulullah SAW akhirnya tidak menemukan peperangan, tidak menemukan perlawanan, bahkan mereka semua kabur, maka Rasulullah SAW pun pulang. Ketika jalan pulang terjadi beberapa kejadian. Di antaranya, tadi telah kita sebutkan, di antara wanita-wanita yang ditangkap oleh Nabi SAW pasukannya, ada seorang wanita yang cantik jelita, ya. Ketika Rasulullah SAW menuju kota Madinah, ternyata suaminya datang. Ya, tadi suaminya tidak ada di situ dan dia tahu istrinya diambil, ya. Namanya perang, yang ditangkap jadi tawanan, ya. Maka suaminya pun berusaha untuk, dia bersumpah, aku tidak akan berhenti sampai aku melukai Muhammad, ya.
ya, atau aku akan menumpahkan darah sahabat-sahabat Muhammad, atau aku akan menyelamatkan istriku. Maka dia pun diam-diam dia mengikuti jejak kaum muslimin. Sampai Rasulullah SAW pun singgah di satu tempat di Syi'ib. Syi'ib itu jalan di antara gunung-gunung. Jalan di antara gunung-gunung. Jadi semacam ada tempat bagus untuk menginap di situ, tapi ada lubang. Lubang itu dari arah mulut gunung ya. Maka Rasulullah SAW pun berkata, "Man rajulun yakla'una lailatan hadhihi." Siapa yang mau jaga kami di malam hari ini? Ya. Maka berdirilah Ammar bin Yasir dan Abbad bin Bishr, dua orang ini radhiyallahu anhuma. Ammar bin Yasir dan Abbad bin Bishr. Mereka berdua berkata, "Nahnu ya Rasulullah, kami akan menjaga pasukan." Maka Nabi berkata, "Fakuna fi fami sya'bi." Fi fami sya'bi. Hendaknya kalian berdua berjaga di mulut lorong tersebut. Jadi sya'b artinya lorong di antara gunung-gunung ya. Ada posisi bagus mereka istirahat ya, tapi berjagalah di mulut, di bibir dari lorong tersebut ya, karena disitulah musuh bisa masuk ya. Akhirnya para sahabat istirahat. Dua orang ini bertugas untuk menjaga-jaga ya. Ya, dan kita tahu bahwasanya ini adalah pekerjaan mulia, yaitu menjaga ya, begadang untuk menjaga keselamatan para pasukan. Maka akhirnya Al-Abbad berkata kepada Ammar bin Yasir, "Ayul laili ahabbu ilaika an akfikahu awalahu am akhirahu?" Kata Abbad kepada Ammar, "Wahai Ammar, kau ingin mana yang tugasku yang mana? Awal malam atau akhir malam, terserah engkau." Kata Ammar, "Ikfini awalahu." Ya. Ya sudahlah, kau jaga di awal malam saja, aku nanti bagian tengah malam. Akhirnya Ammar tidur, ya, bagian Ammar tidur. Abbad bin Bishr dia berjaga di awal malam, kemudian dia pun sholat. Dia sholat malam. Subhanallah ya. Bagaimana para sahabat. Wa atar rajul, maka orang tadi, suami dari wanita yang cantik jelita tadi, dia pun datang ketika dia melihat di mulut Syi'ab, ya, lorong tersebut, dia melihat ada seorang Abbad, ya, dia tahu, oh itu adalah penjaga dari pasukannya Muhammad, ya. Dan Abbad sedang salat, Abbad bin Bishr sedang salat. Faramahu bisam, maka dia pun panah Abbad bin Bishr, maka kena, entah kena bagian mana. Maka Abbad sedang salat, dia cabut itu panah. Kemudian dipanah lagi kedua kali, maka kena lagi. Ya, dia sedang salat, maka dia cabut lagi kedua. Menakjubkan ya. Faramahu rajul, kemudian dia panah lagi ketiga, kena, dan dia cabut lagi, Abbad mencabut. Kemudian dia pun rukuk, kemudian dia sujud. Setelah itu dengan penuh darah dia bangunkan Ammar bin Yasir. Faqala ijlis faqad utitu. Kata dia, duduk, kau duduk, aku telah terkena ya. Terkena panah. Kemudian Ammar pun bangkit ya, kaget. Ya. Kemudian dilihat, oh ternyata ada orang tersebut ya. Kemudian orang itu pun kabur ya. Ammar bin berkata kepada Abbad bin Bishr, dia melihat darah yang begitu banyak, dia mengatakan, "Subhanallah. Afala ahbabtani awwala marama?" Kenapa kau tidak bangunkan aku pertama kali kau dipanah? Kata Abbad bin Bishr, lihat jawabannya menakjubkan. Dia berkata, "Kuntu fi suratin aqra'uha." Saya tadi lagi salat malam, saya lagi baca satu surat. "Falam uhibba an aqta'aha hatta unfidhaha." Aku tidak ingin motong surat tersebut sampai aku selesaikan. Dalam riwayat disebut dia baca surat Al-Kahfi, ya panjang surat Al-Kahfi, panah belum selesai surat Al-Kahfi. Baca lagi kena panah 2 kali, sampai 3 kali baru surat Al-Kahfi selesai, baru dia rukuk dan sujud. Ajib sahabat ini ya. Ya, makanya saya bilang, kita kalau lihat cerita ini menakjubkan bagaimana ada sahabat seperti ini. Tapi tidak usah heran, gurunya Muhammad SAW. Kita jangankan panah, mungkin baru kena semut kita mungkin sudah bingung ya. Boleh kena yang lainnya. Ini panah mengenai dia sampai 3 kali. Yang tidak berhenti baca Al-Quran. Kenapa? Dia lagi senang berlezat-lezat baca surat Al-Kahfi. Ya, iman mereka luar biasa ya. Ya. Intinya inilah yang terjadi dan perkara yang menakjubkan, dan ini dijadikan dalil oleh Imam Al-Bukhari tentang sebagian orang berpendapat bahwasanya keluar darah tidak membatalkan wudu, sebagaimana Abbad bin Bishr dalam kondisi berdarah terus melanjutkan salatnya. Dan demikian juga dijadikan dalil oleh sebagian orang bahwasanya darah tidaklah najis. Oleh karenanya dalam peperangan para sahabat mereka berlumuran darah dan mereka tetap salat. Mereka tidak mengganti pakaian mereka yang berlumuran darah. Di antaranya Abbad bin Bishr keluar darah dan tetap salat.
Di antara kisah juga yang terjadi setelah sepulang Nabi SAW dari perang Zatir Riqa. Perang ini disebut juga dengan Ghazwatul A'ajib. Ya, sebenarnya menamakannya dengan Ghazwatul A'ajib. Perang yang perkara-perkara menakjubkan. Kenapa? Karena terjadi perkara-perkara menakjubkan. Jadi antaranya perkara ini yang pertama. Ya. Bagaimana Abbad bin Bishr kemudian dipanah dan dia tetap bertahan. Ya. Yang kedua, kisah Ghawras bin Al-Harith. Jabir bin Abdullah bercerita, apa terjadi tentang Ghawras bin Al-Harith ini? Jabir bin Abdullah berkata, kami bersama Rasulullah SAW di Dhatur Riqa. Lalu kami mendatangi sebuah pohon yang punya yang rindang, ya, yang rindang kemudian banyak naungannya. Maka kami, ini pohon buat Nabi SAW, Nabi yang istirahat di pohon ini. Ya. Kemudian sampailah di tempat tersebut, ternyata banyak pohon-pohon yang lain, di situ banyak duri-durinya. Maka Rasulullah SAW ya, disiapkan tempatnya untuk di pohon tersebut, maka beliau pun istirahat di bawah pohon tersebut. Kemudian wa'allaqa biha sayfa, kemudian Rasulullah SAW menggantungkan pedangnya di pohon tersebut. Ya. Wa tafarraqa an-nas wastadhilluna syajar, maka orang-orang pun berpencar-pencar ingin cari tempat untuk bernaung. Kata Jabir, fanimna naumatan, kami pun tidur. Faja'a rajul minal musyrikin yuqalu Ghawras bin Al-Harith. Tiba-tiba ada seorang musyrik datang, namanya adalah Ghawras bin Al-Harith. Fakhtarata sayfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun mengambil pedang. Rasulullah pedang di atas diambil. Rasulullah lagi tidur. Kemudian Rasulullah SAW terjaga melihat dia. Dia berkata kepada Nabi, nakut-nakutin. Kata dia, takhafuni ya Muhammad, kau takut sama aku wahai Muhammad? Rasulullah SAW dengan tawakal yang tinggi berkata, la, aku tidak takut. Orang ini ngancam lagi. Faman yamna'uka minni, kau tidak takut, siapa yang bisa menghalangi engkau dariku? Aku ingin bunuh kau, siapa yang bisa membelamu, mencegahmu? Rasulullah dengan tegas mengatakan, Allah yang akan membelaku. Ya. Maka tiba-tiba Rasulullah SAW panggil kami. Faji'na, kami pun datang. Tiba-tiba ada orang Arab Badui ini di sisi Nabi SAW sedang duduk. Rasulullah SAW berkata, Inna hadha ikhtarata sayfi wa ana naim. Ini orang tadi ngambil pedangku sebentar saya sedang tidur. Fastaiqadhu wa huwa fi yadi sultan. Saya bangun tiba-tiba pedang sudah terhunus di hadapanku. Dan dia berkata kepadaku, man yamna'uka minni? Siapa yang bisa mencegahmu dari aku? Faqultu Allah. Aku berkata Allah yang akan mencegahmu. Fa huwa dha jalis. Sekarang dia sedang duduk di sini. Ya. Dia enggak bisa berkutik ya. Enggak tahu kenapa tiba-tiba dia lemas, tidak bisa melanjutkan tujuannya. Ya, Rasulullah SAW tidak menghukumnya. Ya. Taib. Ini di antara kejadian ya, dan ini menunjukkan bagaimana kuatnya tawakalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika ditanya, "Kau takut sama aku?" kata Nabi, "Enggak." "Siapa yang akan membelamu?" kata Nabi, "Allah Subhanahu wa taala." Dan ini juga menunjukkan Rasulullah sallallahu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kisah berikutnya, kisah yang ketiga, ini mungkin kisah yang terakhir kita sampaikan pada kesempatan ini adalah kisahnya Jabir radhiyallahu taala anhu, kisah yang cukup panjang dan ada beberapa faedah ya. Di antaranya, ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Dhatur Riqa, berjalan dengan para sahabat ya. Jabir bercerita ya. Kita dengarkan cerita dari Jabir ya. Ini kisah Rasulullah beli onta dari Jabir. Bagaimana kisahnya? Jabir berkata, aku keluar bersama Rasulullah SAW dalam perang Dhatur Riqa. Ya. Aku naik di atas ontaku, li dhaif, yaitu jamal li dhaif, ontaku lemah. Ya. Orang-orang berjalan dengan cepat, ontaku lambat. Ya. Falamma qafala Rasulullah SAW ja'altu rifaqa tamdi. Ya. Maka ketika ja'alat rifaq tamdi, ya. Maka ketika menuju pulang kota Madinah, semua rombongan jalan di luar, aku di belakang. Wa ja'altu atakhallafu, aku di belakang sampai akhirnya Rasulullah SAW mendekatiku. Ya, Rasulullah SAW perhatikan pasukan, ada Jabir bin Abdullah. Rasulullah bertanya, ini semua sudah di depan, kenapa ente di belakang? Malaka ya Jabir, ada apa dengan kau hai Jabir? Qultu ya Rasulullah, abta abi jamali hadha. Ya Rasulullah, ini ontaku enggak bisa jalan ya Rasulullah. Aku jadi terlambat. Maka kata Rasulullah SAW, fa'anihu, suruh dia duduk ya, dudukkan onta tersebut. Didurumkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian juga duduk. Rasulullah sallallahu mengatakan, "A'tini hadhil asa min yadik." Itu tongkat di tanganmu, kasihkan kepadaku.
Maka Rasulullah SAW mengambil tongkat tersebut, fanakhasa biha al-ba'ir nakhasat. Rasulullah SAW kemudian menusukkan atau menekankan kayu tersebut, tongkat tersebut ke onta beberapa kali. Kemudian kata Nabi, naik onta. Mukjizat Nabi SAW. Farakibtu, tadi onta lemas ya, didorong-dorong sama Nabi begini. Kemudian aku pun naik ya. Ketika aku naik, walladzi ba'athahu bil haqq yuwahiqu naqatahu muwahaqatan. Akhirnya ontaku bisa menyaingi onta Nabi SAW. Tadinya paling lemas, tiba-tiba jadi kuat. Akhirnya Rasulullah SAW tahaddatsa ma'i Rasulullah. Rasulullah ngobrol dengan aku. Luar biasa. Bagaimana nikmatnya para sahabat bisa ngobrol dengan Rasulullah SAW. Ini saat-saat indah yang tidak mungkin dilupakan oleh para sahabat. Rasulullah SAW kemudian bilang sama Jabir, "Atabi'uni jamalaka hada ya Jabir?" Wahai Jabir, setelah ngobrol, mau enggak kau jual ontamu kepadaku? Apa kata Jabir? Qultu ya Rasulullah, bal ahabuhu laka. Gimana aku mau jual ya Rasulullah? Hadiah buat engkau ya Rasulullah. Siapa yang enggak mau kasih menyenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadiah, ambil ya Rasulullah. Ngapain saya jual? Ambil hadiah. Kata Rasulullah, walakin bi'nihi. Enggak ya Jabir, aku enggak mau ambil. Aku pingin beli. Juallah kepadaku. Kata Jabir, fasumni, kalau gitu tawar dong ya Rasulullah. Tawar dong. Rasulullah tawar dengan harga murah. Qad akhadtuhu bi dirham, kata Nabi, taib, sah ya, saya beli 1 dirham harganya. Kata Jabir, enggak ya Rasulullah. Idzan yaghbinuni Rasulullah, kalau gitu Rasulullah bikin saya rugi. Enggak, 1 dirham enggak ya Rasulullah. Tadi awalnya mau hadiah, mau kasih hadiah, sekarang disuruh jual 1 dirham enggak mau. Rasulullah berkata, "Fadirhamain." Kalau gitu Jabir, gimana 2 dirham? Ngam. Qultu la, berkata tidak ya Rasulullah. Falam yazal yarfa'u li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagul uqiyah. Terus Rasulullah SAW tawar, dari 1 dirham, 2 dirham, 3 dirham, terus sampai akhirnya 40 dirham. 40 dirham. Faqultu faqad raditu. Aku ridha ya Rasulullah, onta aku 40 dirham. Subhanallah, tadinya mau kasih gratis, malah dijual malah 40 dirham. Kata Rasulullah SAW, qad radita, kau sudah ridha, sudah senang ya Jabir, cocok 40 dirham. Qultu na'am. Saya setuju ya Rasulullah, tapi saya punya syarat. Annali kafara dhahri hatta ablughal Madinah. Ya Rasul, saya punya syarat, tapi kau jangan ambil dulu ontaku. Biarkan ontaku bawa aku sampai kota Madinah. Nanti di sana baru kau ambil ontaku ya Rasulullah. Kata Nabi, na'am, enggak apa-apa. Qultu huwa laka. Kataku, ini ontamu ya Rasulullah. Ya, qala qad akhadtuhu. Sah ya. Kemudian Jabir berjalan bersama Nabi sampai falamma danawna minal Madinah, luar biasa ya. Ngobrol, Masya Allah ya. Kemudian sudah sampai dekat kota Madinah, aku berkata, "Ya Rasulullah, ini hadithu ahdin bi ursin." Ya Rasulullah, saya adalah pengantin baru ya Rasulullah. Fa'adhan li fi an ata'ajjal ila ahli. Izinkan aku untuk segera pulang ke rumah istriku. Pengantin baru ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "Fatazawwajta, kau sudah nikah ya Jabir?" Qultu na'am, ya saya sudah nikah. Rasulullah bertanya, "Bikran am thayyiban?" Yang kau nikah gadis apa janda? Qultu bal thayyiban ya Rasulullah. Janda. Rasulullah berkata, "Fahalla bikran tulaibuha wa tulaibuka?" Kenapa kau tidak menikah dengan gadis ya Jabir? Bisa bercanda denganmu, dia bisa bercanda denganmu. Tudaibuka wa tudaibuha, kau bisa ya bersenang-senang dengannya, ya. Emang janda nggak bisa. Intinya Nabi mengatakan, "Kau tidak nikah dengan gadis. Gadis mungkin lebih semangat, lebih riang atau apa gitulah." Qultu ya Rasulullah, ya. Jabir sebenarnya ingin, siapa tidak ingin nikah dengan gadis, ya. Ya. Inna abi usiba yaumu Uhud. Aku sebenarnya ingin menikah dengan gadis, tapi kenyataannya tidak demikian. Ayahku Abdullah bin Haram ya meninggal ketika perang Uhud. Wa taraka banatin lahu sab'an, dan saya punya adik-adik 7 wanita, adik perempuan ya. Dan kita sebagaimana pernah kita lihat ketika perang Uhud, Jabir bin Abdullah mewasiatkan, wahai bapaknya mengatakan, Abdullah bin Haram, wahai Jabir, perhatikan adik-adikmu. Subhanallah, Jabir radhiyallahu anhu benar-benar menjalankan wasiat ayahnya tersebut. Sehingga dia rela tidak menikah dengan gadis demi untuk adik-adiknya. Maka dia berkata, itulah sebabnya fanakahtu imra'atan jami'atan tajma'u ru'usahunna. Maka aku menikah dengan seorang wanita sudah janda yang bisa mengatur mereka, adik-adikku tersebut. Wa taqumu alaihinna, dan bisa mengurusin mereka, ya.
Dalam riwayat yang lain dia berkata, "Fakaritu an ajma ilaihinna jariyatan kharqa mislahunna, walakin imra'atan tumashituhunna wa taqumu alaihinna." Ya. Aku tidak ingin menikah dengan seorang gadis yang juga nggak bisa kerja apa-apa. Nanti ketemu dengan adik-adikku malah main-main aja, nggak bisa ngurus adik-adikku. Maka aku harus nikah dengan janda yang sudah punya keahlian untuk ngurusi adik-adikku. Luar biasa ya. Jabir berbakti kepada ayahnya dan dia perhatian sama adik-adiknya, ya, terutama adik perempuan. Oleh karena ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perhatian sama adik. Antum yang punya adik perempuan perhatian. Ya. Sebelum menikah, sesudah menikah, tengok-tengok, tanya-tanya kabar mereka, ya. Ada keperluan dibantu. Ya secara umum demikian lah, ya, kita tetap namanya saudara meskipun masing-masing sudah menikah, maka saling perhatian, ya, saling perhatian. Lihat bagaimana Jabir bin Abdullah rela menikah dengan janda, ya, tentu dia lebih senang dengan gadis, tapi bagaimana juga, ya, akhirnya dia pilih janda yang bisa ngurusi adik-adiknya. Setelah Jabir menjelaskan, maka Nabi berkata, "Asabta insyaallah." Insyaallah kau sudah benar. Benar yang kau lakukan. Dalam riwayat yang lain Nabi berdoa, "Fabarakallahu alaik." Semoga Allah memberkahi engkau, ya. Dan ini sebagaimana dilakukan oleh Nabi. Nabi SAW yang mengatakan Jabir, kenapa kau tidak menikah dengan gadis? Rasulullah sendiri tidak menikah dengan gadis. Rasulullah SAW menikah dengan gadis. Cuma siapa? Cuma Aisyah radhiyallahu anha. Sisanya semua janda. Ya. Dan para ulama telah membahas kenapa Rasulullah SAW menikah dengan janda-janda tersebut. Semuanya ada sebab-sebabnya. Seperti tadi Ramlah bintu Abi Sufyan. Suaminya meninggal. Dia jauh sana, sentuh sedih. Bayangkan berhijrah bersama suaminya sampai di negeri Habasyah. Jauh. Negeri asing, bukan negeri Arab. Negeri lebih miskin daripada Mekah. Tahu-tahu suaminya meninggal di sana. Rasulullah SAW dengar kabar tersebut. Rasulullah SAW segera kirim saya menikah dengan dia. Ya, menikah dengan Ramlah bintu Abi Sufyan. Untuk menenangkan hatinya. Bukan sembarang laki yang menikah. Rasulullah langsung menikah. Ya, dan Abdullah bin Jahsh, Ubaidillah bin Jahshin adalah sepupu Nabi SAW. Maka Rasulullah menikahi Ramlah bintu Abi Sufyan. Dan di antara faedahnya untuk menarik hati Abu Sufyan. Abu Sufyan gembongnya orang Quraisy, kepala gengnya orang Quraisy setelah Abu Jahal. Ya ternyata putrinya dinikahi sama musuhnya. Akhirnya nanti Abu Sufyan juga masuk Islam radhiyallahu taala anhu, ya. Baik, kemudian kata Jabir, tatkala kami tiba di kota Madinah, ya, aku pun datang membawa onta tersebut yang sudah dibeli Nabi kepada Rasulullah SAW. Sampai aku dirumahkan di depan pintu Rasulullah SAW. Kemudian aku duduk di masjid, ya, rumah Nabi dekat masjid. Aku duduk di masjid dekat dengan onta tersebut. Kemudian wa kharaja Rasulullah SAW. Rasulullah pun keluar. Faro al-jamal. Rasul lihat ontanya, ini onta yang dia beli. Kata Rasulullah, "Ma hadza? Apa ini Jabir?" Kata Jabir, mereka orang berkata, "Ya Rasulullah, hadza jamalun ja'a bihi Jabir." Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ini onta Jabir yang bawa." Rasulullah berkata, "Fa aina Jabir?" Mana Jabir? Jabirnya mana? Fadu itulah aku dipanggil. Kemudian Rasulullah berkata, "Ta'al ya ibna akhi." Wahai, kemarilah putra saudaraku. "Khudh bi ra'si jamalika fa huwa lak." Ini ontamu, ambil lagi. Ini onta buat kamu, hadiah dariku, ambil. Tsumma da'a Bilalan. Rasulullah belum bayar nih. Belum bayar, tapi Rasulullah bilang, ini ambil, ini hadiah buatmu. Kemudian Rasulullah panggil Bilal, Rasulullah mengatakan, "Idhhab bi Jabir fa'atihi uqiyatan min dhahabin wa zidhu." Bawa pergi Jabir, dan itu ada hartaku, ambil uqiyah dari emas, bukan dari perak. Rasulullah bayar dengan lebih mahal. Ya, berikan kepada Jabir dan tambahkan. Ini boleh seorang beli kemudian dia nanti pembayaran lebih banyak, tidak jadi masalah, itu bukan riba. Fadhahabtu ma'ahu fa'atani uqiyah. Maka aku pun pergi bersama Bilal, kemudian Bilal kasih aku bayarannya, wa zadani syai'an yasiran, kemudian dia beri tambahan sedikit. Tsumma qala Rasulullah SAW di Jabir, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Jabir, "Ya Jabir, aturani makastuka li akhudha jamalaka wa darahimak?" Ya Jabir, menurutmu waktu saya nawarin kamu di sana mau beli onta, kau pikir saya mau ambil ontamu, ya? Dan juga saya mau ambil dirhammu. Khudh jamalaka wa darahimaka fahuwa lak. Ini ambil ontamu, ambil duitmu. Ya. Subhanallah, kata Jabir, "Fallahi ma zala yanmi indana wa nara makanahu min baitina hatta usiba yaumal harrah." Ya, onta tersebut aku jaga sampai terus onta tersebut hidup terus sampai akhirnya dia mati ketika dalam peristiwa Al-Harrah, ya.
Kemudian juga kata Jabir, la tufariquni ziyadatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakana fi kisin li hatta ja'a ahlul Syam yaumal harrah fa akhadhuhu fima akhadhu. Dan yang pemberian Rasulullah pun aku jaga. Ini berkah Rasulullah yang kasih tambahan ini. Aku jaga dalam satu kantong terus. Dan selalu ada padaku sampai ketika peristiwa Harrah, itu peristiwa perang saudara, akhirnya diambil oleh orang-orang dari Syam. Ya. Tapi dari banyak faedah yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, ya, di antaranya seperti tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi berbincang-bincang dengan Jabir, sahabat yang masih muda, ya, dan menemani Jabir. Bagaimana ada yang terlambat Rasulullah SAW dalam pasukan, justru Rasulullah SAW menemani dia. Ya, ini akhlak mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada dua lagi peristiwa, ya. Di antaranya tentang peristiwa Afrah al-Hummarah. Al-Hummarah adalah semacam burung kecil, ya, seperti burung merpati mungkin, ya, kecil, ya. Disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Abu Daud dalam sunannya dengan sanad yang sahih dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, fantalaqa li hajatihi." Kami sedang bersama Rasulullah SAW satu safar. Kemudian Rasulullah SAW pergi karena ada keperluan. Faru'aina hummaratan ma'aha farkhan. Kemudian kami lihat ada seekor burung, ada dua anaknya masih kecil. Fa'akhadna farkhaiha. Kami pun mengambil dua anaknya. Anak-anaknya kami ambil. Faja'at al-hummarah. Tiba-tiba induknya datang. Ya, induknya tiba-tiba datang. Faja'alat tufarrishu. Ya. Kemudian dia pun mengepak-ngepakkan sayapnya dekat kami. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Man faja'a hadhihi biwaladiha, ruddu waladaha ilaiha." Siapa yang bikin kaget atau bikin takut burung ini dengan anak-anaknya, kembalikan anak-anaknya kepada burung tersebut. Ajib, Rasulullah SAW bilang, jangan ganggu burung, udah kembalikan anak-anaknya. Ya. Demikian juga dalam kejadian juga dari Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya, ini bercerita, ra'a Rasulullah SAW qaryatan namlin qad harraknaha. Rasulullah SAW melihat ada suatu tempat tinggal semut, kami bakar tempat tinggal semut tersebut. Rasulullah mengatakan, "Man harraka hadhihi?" Siapa yang bakar ini, tempat sarang semut ini? Qulna nahnu, kami yang bakar ya Rasulullah. Qala Rasulullah SAW, "Innahu la yanbaghi an yu'adzaba bin-nar illa rabbun nar." Tidak boleh seorang menyiksa dengan api kecuali pencipta api tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.